Dan hingga kini 12 daerah hanya memiliki satu pasangan kandidat atau calon tunggal. Bagaimana cara KPU untuk menanganinya? Kita bergabung bersama rekan kami Heranov Albasir langsung dari kantor KPU Pusat. Heranov, bagaimana upaya KPU dalam menangani daerah dengan calon tunggal? Ya Robert, cara dari Komisi Pemilihan Umum untuk menangani adanya permasalahan, yaitu 12 daerah masih mempunyai calon tunggal kepala daerah dan varian lain yaitu tidak mempunyai sama sekali adanya calon kepala daerah yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia seperti ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, hingga Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat. Upaya dari KPU sejauh ini masih adalah terkait dengan calon tunggal kepala daerah ini dengan membuka pendaftaran nanti pada tanggal 1 hingga tanggal 3 Agustus 2015. Dari hari ini hingga tanggal 31 Juli, KPUD setempat 12 daerah ini harus menjemput bola ke partai politik. Atau artinya mereka harus bersosialisasi agar ada pasangan calon yang mendaftar ataupun ada pasangan calon lain yang akan mendaftar di 12 daerah ini. Dan sampai saat ini, rekap yang dilakukan oleh KPU hingga pukul 00 tadi malam, 705 pasangan telah mendaftarkan diri, 576 dari partai politik dan 129 dari jalur independen. Mereka yang sudah mendaftar ini dari mulai hari ini hingga tanggal 31 Juli akan melakukan tes kesehatan dan juga proses verifikasi. Nah, terkait dengan calon tunggal kepala daerah, kekhawatiran akan adanya calon tunggal ini akan mendekati kenyataan, yaitu pendaftaran tahap pertama kemarin adanya calon boneka atau hanya ada sekedar lawan politik atau lawan pasangan calon. Untuk membahasnya, saya sudah bersama Ida Budiarti selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum. Selamat siang, Bu Ida. Ya, selamat siang. Bu, dengan fenomena adanya calon tunggal kepala daerah di 12 daerah yang masih belum ada calon pasangan lain atau masih belum ada yang mendaftar, solusi apa yang tepat oleh KPU selain menunda hingga tanggal 3 Agustus mendatang? Ya, kami melakukan sosialisasi ya untuk mengajak peran serta dari seluruh pemangku kepentingan untuk menggunakan waktu perpanjangan masa pendaftaran ini terlibat ya di dalam proses untuk berpartisipasi duduk pada jabatan strategis di pemerintahan tingkat daerah, terutama ya bagi partai politik atau gabungan partai politik yang masih mempunyai kesempatan untuk mengusung pasangan calon. Kami sangat berharap kerjasamanya untuk dapat memanfaatkan waktu tanggal 1 ya hadir ke kantor KPU provinsi atau kantor KPU kabupaten kota setempat. Nah, ada kemanfaatan yang bisa diraih oleh partai politik atau gabungan partai politik apabila menggunakan waktu seawal mungkin mengajukan pendaftaran. Kami dapat membantu untuk mencermati dokumen syarat pencalonan apabila memang berdasarkan hasil pencermatan penelitian yang dilakukan oleh petugas kami di daerah itu masih ada persyaratan yang belum lengkap, maka masih ada waktu begitu pada hari kedua atau hari ketiga untuk melengkapi atau memperbaiki dan kemudian mendaftar kembali. Nah, sebagaimana pengalaman di dalam proses pendaftaran tanggal 26 sampai tanggal 28 sebagian besar menggunakan waktu terakhir ya masa pendaftaran sehingga ketika diketahui ada syarat pencalonan yang tidak dapat dipenuhi, tidak ada kesempatan lagi untuk melengkapi atau memperbaiki. Nah, kami berharap kondisi ini tidak terulang pada masa perpanjangan pendaftaran yang akan dilakukan di awal Agustus yang akan datang tanggal 1 sampai dengan tanggal 3. Ini tentunya kan KPU masih optimis ya Bu ya, tapi ada kekhawatiran Bu, jika nanti terdapat calon boneka katakanlah seperti itu atau calon yang hanya ada sekedar lawan dari pasangan calon lainnya, itu bagaimana? Ini juga dibenarkan oleh Pak JK sendiri Bu? Kami tidak mempunyai kompetensi ya untuk melakukan penilaian terhadap hal itu. Kalau kita memahami konstitusi kita memahami undang-undang partai politik kita dan kita memahami undang-undang pemilihan kepala daerah, wakil kepala daerah,
maka partai politik ini merupakan satu institusi demokrasi yang memang diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan rekrutmen, melakukan kaderisasi, melakukan pendidikan politik kepada setiap warga negara, dan melakukan seleksi melalui mekanisme internal mereka, mempersiapkan kader-kader terbaik mereka untuk dipromosikan duduk pada jabatan politik. Sehingga hasil kerja dari organisasi partai politik ini harus dihormati oleh setiap warga negara dan oleh seluruh lembaga penyelenggara negara, apapun hasilnya. Nah, kemudian hal yang tidak kalah penting setelah partai politik bekerja menghasilkan pasangan calon untuk ikut serta di dalam pemilihan kepala daerah adalah kegiatan pendidikan pemilih. Bagaimana kita semua penyelenggara pemilu dan juga media mampu menyajikan data dan informasi kepada pemilih sehingga mereka mempunyai referensi yang cukup memadai untuk sampai pada kesimpulan akan memberikan dukungan kepada pasangan calon yang mana. Saya rasa ini yang ke depan harus kita lakukan bersama-sama secara masif begitu ya, terkait dengan akses data dan informasi untuk mengenal siapa calon kepala daerah, wakil kepala daerah, bagaimana akuntabilitasnya di dalam mengelola dana kampanyenya, sehingga diharapkan bahwa dari hasil pemilihan ini mampu lahir sosok pemimpin yang kredibel dan berintegritas. Ini Bu, Menteri Dalam Negeri Pak Cahyokumolo rencananya akan bertemu dengan KPU dan juga pemerintah terkait dengan adanya polemik calon tunggal kepala daerah ini. Pak Cahyo ini menanggapi adanya gugatan dari PDIP terkait dengan PKPU nomor 12 tahun 2015. Syarat pasangan calon itu adalah harus minimal 2 pasangan calon untuk agar tidak ada calon tunggal kepala daerah ini. Bagaimana Bu? Kami menyambut baik ya rencana Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan rapat koordinasi. Di dalam rapat koordinasi ini tentu peserta rapat yang mempunyai peran strategis terkait dengan penyelenggaraan pemilihan mampu menyampaikan informasi yang tujuannya adalah tiada lain agar seluruh penyelenggaraan tahapan ini dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan waktu. Lalu misalnya nanti turunlah Perpu atau diterbitkanlah Perpu untuk mengakomodir calon tunggal kepala daerah, itu bagaimana Bu? Ya, KPU ini kan lembaga penyelenggara negara yang tugasnya itu melaksanakan undang-undang. Jadi kami bekerja melaksanakan tugas wewenang kami itu tunduk kepada peraturan perundang-undangan ya. Undang-undang hukum positif yang saat ini berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, itulah yang menjadi pedoman kami di dalam menyelenggarakan mengelola tahapan pemilihan kepala daerah. Nah, kemudian kalau di kemudian hari kemudian muncul produk hukum yang baru menyediakan ketentuan hukum yang lama ya, baik itu bentuknya adalah revisi undang-undang atau peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau putusan lembaga hukum, tentu KPU mempunyai tugas untuk menindaklanjuti. Terima kasih Bu Ida atas penjelasannya terkait dengan solusi dari adanya calon tunggal kepala daerah ini. Selamat siang Bu. Ya, demikian Robert perbincangan saya dengan Ida Budiarti selaku Komisioner KPU. Kita kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Heranov Albasir atas informasi Anda langsung dari kantor KPU Pusat di Jakarta.